Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teknisi Seberang. Gimana kabar-kabar sedulur semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan semoga diberikan kelancaran, kemudahan di dalam pekerjaan kita, khususnya di dunia servis HP ya lur ya. Oke lur, di kesempatan kali ini saya kedatangan customer ya, yaitu membawa HP Oppo A15 dengan kerusakan LCD ya lor ya. Jadi LCD nya tidak tampil, jadi user minta digantikan LCD nya. Untuk itu silahkan disimak untuk proses pergantian LCD Oppo A15, khususnya untuk teknisi pemula ya lor ya. Kalau untuk yang teknisi yang sudah pro, yang sudah mahir, insya Allah sudah biasa untuk penggantian LCD HP seperti ini. Oke lor, seperti biasa ya, untuk proses pergantian LCD Oppo A15 ini kita harus membuka back cover bagian belakang ya lor ya. Jadi kita harus buka dulu back covernya, karena bautnya itu ada di bagian belakang. Jadi kita harus membuka back covernya terlebih dahulu. Nah untuk back cover ini sangat tipis ya luar biasanya ya. Jadi kita membukanya hati-hati, karena kalau tidak hati-hati biasanya ada cat atau lapisan yang terkelupas. Nah ini untuk mengantisipasi seperti ini biasanya saya sampaikan ke pemiliknya, sampaikan ke usernya bahwa kita diharuskan untuk membuka back cover. Jadi ada kemungkinan back covernya di situ mungkin cacat atau catnya mengelupas atau bahkan retak-retak ya, karena biasanya kalau HP sudah bertahun-tahun tidak pernah dibuka, otomatis lemnya masih lengket, itu biasanya back covernya sudah mulai rapuh ya lor ya. Jadi itu saya sampaikan ke user biar usernya tidak kaget nantinya ya. Oke, setelah back covernya sudah terlepas ya lor ya, kita buka baut-baut yang menempel di framenya ya. Ini cukup banyak baut-bautnya, kita buka satu persatu, jangan sampai ada yang ketinggalan ya lor ya. Ini sepertinya sudah pernah diganti LCD nya ya. Itu ada segel dari counter kita ya. Jadi HP ini sudah pernah masuk sebelumnya, yaitu kasusnya sama, pergantian LCD. Ini HP nya terjatuh, lalu LCD nya mati lagi. Jadi user datang lagi dan minta minta digantikan LCD nya lagi. Oke lor, setelah baut-baut sudah selesai kita lepas ya, untuk proses selanjutnya kita lepaskan frame atau tulangan HP nya ya dari LCD nya. Kita lepaskan, biasanya menggunakan kuku ya. Kita urut dari pinggir, kita kelilingi sampai terbuka ya. Oke, setelah framenya berhasil kita buka, untuk proses selanjutnya ya kita untuk proses pelepasan LCD ya. Untuk pertama-tama kita lepaskan dulu baterainya ya lor ya, karena fleksibel LCD nya itu melewati baterai. Jadi fleksibel LCD nya itu ada di bawah baterai. Jadi kita lepaskan dulu baterainya, baru kita lepas untuk LCD nya. Oke, baterainya sudah kita lepas. Jadi untuk proses penggantian LCD ini supaya
dilakukan dengan hati-hati ya lur ya, karena di situ banyak sekali mungkin soket-soket atau kabel-kabel seperti kabel antena, itu kalau tidak berhati-hati bisa mengakibatkan putus ya. Nah untuk di HP ini itu tombol on off nya sudah rusak juga ya, jadi sekalian kita ganti untuk tombol on off nya ya lur ya, hitung-hitung bonus lah ya. Jadi sekalian kita ganti untuk tombol on off nya. Nah untuk tombol on off ini harganya ya murah ya lur ya, jadi hitung-hitung kita kasihkan bonus kepada user kita supaya usernya tambah senang ya lur. Dan kalau user senang ya bisa kembali lagi ke kita kalau ada HP-HP yang lain yang rusak, atau bahkan user bisa merekomendasikan counter kita kepada teman-temannya apabila ada kerusakan HP. Oke, untuk ini kita tes untuk pemasangan on off nya ya lur ya. Insya aman untuk pemasangan on off nya atau fleksibel on off. Kita tes hidupkan. Nah ini LCD nya tidak bisa disentuh ya lor ya, jadi touchscreen nya sudah rusak, jadi tidak bisa disentuh. Touchscreen nya macet ya lor ya, tidak bisa digeser-geser LCD nya. Oke lur, untuk memastikan LCD ini touchscreen-nya bermasalah ya, mungkin kadang-kadang di situ ada kapasitor atau komponen di bagian LCD-nya itu ada yang short atau ngeground. Jadi kita pastikan terlebih dahulu. Apabila sudah dipastikan kita LCD-nya rusak untuk bagian touchscreen-nya, baru kita untuk tes LCD baru ya lor ya. Itu saya kasih untuk isolasi di bagian komponen-komponen di bagian LCD-nya ya. Jadi di fleksibel itu ada komponen-komponen, itu bisa juga komponen tersebut ngeground, jadi mengakibatkan touchscreen-nya tidak berjalan. Jadi saya kasih isolasi supaya tidak ngeground ya. Apabila tidak berhasil ya, kita nanti akan tes, kita coba dengan LCD yang baru ya lor ya. Ya ternyata untuk LCD-nya malah tidak bisa tampil ya lor ya. Jadi kita putuskan untuk pengetesan LCD yang baru ya lor ya. Kita pasang LCD-nya langsung dari belakang saja untuk pengetesan, lalu kita hidupkan. Nah LCD-nya sudah bisa hidup ya lor ya untuk LCD yang baru. Berikutnya kita tes untuk touchscreen-nya ya lor, atau sentuhnya. Apabila sentuhnya berjalan, berarti dipastikan LCD yang lama itu sudah rusak ya lor. Nah untuk LCD yang baru, alhamdulillah LCD-nya normal ya, touchscreen-nya berjalan,
berarti sudah kita pastikan untuk LCD yang lama itu dalam kondisi rusak ya lur. Jadi kita akan ganti LCD nya dengan LCD yang baru. Nah, kita lepaskan LCD yang lama, lalu kita tes, kita pasang di bagian framenya langsung ya. Jadi kadang-kadang kalau kita tes di bagian luar tuh kadang bisa touchscreen-nya begitu dipasang di bagian frame ada saja HP yang tidak bisa disentuh touchscreen-nya. Nah, untuk memastikan hal tersebut kita pasang langsung di bagian frame ya. Jadi jangan dilem dulu. Ini masih dalam tahap pengetesan ya lur ya. Kita tes kalau sudah fungsi normal. Itu biasanya saya kasih karet juga ya untuk memastikan kerapatannya, karena biasanya kalau kita pasang lem itu kan harus rapat ya dengan framenya. Jadi kita tes, kita kasih karet juga, satu juga nggak apa-apa, untuk memastikan LCD dalam kondisi baik ya lur ya. Karena juga ya saya juga pernah masang LCD begitu dites bagus, setelah dilem malah tidak berfungsi ya. Itu sudah sering terjadi juga. Nah, untuk mengantisipasi itu ya kita tes dulu benar-benar dalam kondisi bagus untuk LCD yang baru ya lur ya. Nah, ini LCD yang lamanya sudah rusak ya lur ya.
Oke lur, setelah LCD sudah kita pastikan dalam kondisi bagus ya, untuk LCD yang barunya sudah dalam kondisi normal, baik itu dalam tampilannya ataupun layar sentuhnya sudah oke semua. Lanjut, step selanjutnya kita akan pasang ya lur ya. Pertama-tama kita bersihkan dulu sisa-sisa lem di bagian frame LCD-nya lur ya. Karena kalau kita tidak bersihkan itu bisa mengakibatkan LCD-nya kadang bergaris ya, karena lem yang sisa itu dalam kondisi keras. Jadi kalau tidak kita bersihkan nanti LCD-nya dalam kondisi terangkat nantinya kalau tidak lemnya kita tidak bersihkan terlebih dahulu. Untuk pastikan di sini benar-benar bersih ya lur ya. Kita bersihkan pelan-pelan, jangan terlalu keras-keras ya lur ya, karena bisa merusak framenya kalau kita terlalu menekan dalam proses pembersihan lem ini. Jadi kita lakukan pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru ya. Pastikan semuanya dalam kondisi bersih ya lur, tidak ada sisa-sisa lem yang ada di frame tersebut. Oke lur, setelah proses pembersihan lem sudah selesai, selanjutnya kita kasih lem ya di bagian framenya. Usahakan lemnya itu merata ya lur ya, tidak ada frame yang tersisa, maksudnya tidak ada frame yang tidak dikasih lem ya. Jadi usahakan lemnya itu merata di sekeliling framenya ya. Nah, ini untuk pengelemannya sedikit saja ya, tidak usah banyak-banyak. Ini kalau terlalu banyak nanti mengakibatkan lemnya keluar ya, jadi kelihatannya kurang rapi. Kita tambahkan juga di bagian frame dalamnya ya, sedikit saja supaya LCD-nya lebih kuat menempel ya, di bagian pojok-pojoknya saja. Kemudian kita juga kasih lem ya di bagian LCD-nya. Kita kasih lem sedikit saja. Ya, perlu diperhatikan itu di bagian atas itu biasanya ada sensor ya, jadi usahakan sensornya tidak tertutup lem. Kalau tertutup lem nanti sensornya bermasalah ya. Jadi kita perhatikan dulu di bagian atas LCD-nya itu biasanya ada untuk sensornya dan juga kamera, jangan sampai ketutup lem ya. Selanjutnya kita pasang LCD-nya di frame ya, di frame HP-nya. Selanjutnya kita pasang baterainya, kita tes hidupkan, lalu kita pasang karet ya, supaya LCD-nya
lengket atau rapat pada saat lemnya sudah kering nanti. Kalau tidak dipasang karet, nanti LCD-nya terangkat ya, jadi kurang rapi untuk hasilnya nanti. Oke lur, setelah kita pasang karet ya, ini biasanya saya diamkan dulu kurang lebih 1 jam ya, kalau usernya tidak terlalu terburu-buru. Jadi saya biarkan dulu 1 jam supaya lem yang ada di LCD itu sudah kering ya, baru kita nanti pasang untuk bagian back covernya dan juga bagian frame belakangnya, dan juga pasang baut-bautnya, lalu kita pasang covernya. Karena kalau tidak kita diamkan dulu, nanti lem di LCD-nya sudah keburu keras, jadi LCD-nya tidak rapat di bagian framenya. Tapi kalau usernya menunggu ya, atau buru-buru ya, kita pasang langsung untuk frame belakangnya. Tapi kalau usernya tidak terburu-buru ya, biasanya saya untuk diamkan dulu kurang lebih 1 jam supaya lemnya itu keras terlebih dahulu. Oke lor, setelah dikira lem LCD-nya sudah kering ya atau keras, selanjutnya kita akan pasang frame LCD-nya atau penutup tulangan bagian belakang. Nah, ini biasanya untuk proses penggantian ini kita perhatikan di bagian tombol on off dan juga volumenya ya. Biasanya kalau sudah rapuh itu biasanya sering terlepas. Jadi begitu dipasang, tombol on off bagian luarnya itu tidak ikut terpasang karena jatuh ya. Nah, untuk di HP ini kebetulan ya tombol luarnya itu sudah aus ya, jadi kalau ditekan itu tidak kena di bagian on off dalamnya. Jadi sekalian saya ganti juga ya lur ya, untuk bagian on off bagian luarnya.
Oke lur, setelah selesai pemasangan on off nya, kemudian proses terakhir ya, kita pasang frame bagian belakang, lalu kita pasang baut-bautnya, lalu kita pasang back cover bagian belakangnya ya lur. Oke lur, demikianlah untuk video tutorial pergantian LCD Oppo A15. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya untuk sedulur semua, khususnya untuk teknisi pemula seperti saya. Terus belajar supaya kita terbiasa dan terlatih untuk proses-proses perbaikan HP ya lur ya. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi sedulur semua yang sudah menonton video saya kali ini dari awal sampai akhir. Apabila ada komentar-komentar yang perlu disampaikan atau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, ataupun ada saran-saran dan kritik silahkan ditulis juga di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya ya, supaya terdapat muncul notifikasi apabila ada video-video terbaru di channel ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya supaya channel ini lebih berkembang lagi ya lur ya. Oke, demikianlah untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder panas.